Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Dimas pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Pak Dimas harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang IPA. Ya, IPA sudah menginjak pada tema 7. Nah, untuk tema 7 ini, materi yang pertama itu adalah tentang gaya. Yang dimaksud dengan gaya itu adalah aktivitas manusia yang berupa tarian atau dorongan yang dapat membuat benda bergerak atau diam. Nah, itu namanya gaya. Ya, jadi aktivitas manusia yang berupa tarian atau dorongan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, gaya itu seperti kalian saat bermain bola, ya. Pada saat kalian bermain bola, kalian menendang, ya, menendang bola. Yang awalnya bola diam menjadi bergerak. Nah, itu berarti kalian sudah memberikan gaya pada bola tersebut, sehingga membuat bola tersebut menjadi bergerak. Selain itu ada mendorong meja atau menarik meja, ya. Jadi ketika kalian mendorong atau menarik meja, mejanya menjadi bergerak. Nah, meja yang bergerak tersebut berarti sudah mendapatkan gaya. Kecuali kalau mejanya diam. Kalau mejanya diam, berarti meja tersebut tidak mendapatkan gaya karena mejanya tidak bergerak. Terus contoh yang ketiga, nah, kalian menarik mobil-mobilan atau mainan, ya, menarik dari yang awalnya mobil-mobilannya itu diam, nah, kemudian kalian tarik sehingga membuat mobil-mobilannya menjadi bergerak. Nah, itu contoh dari gaya. Nah, oke, sudah paham? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat gaya. Untuk sifat-sifat gaya di sini ada 3, ya. Yang pertama yaitu mengubah arah benda, yang kedua mengubah bentuk benda, dan yang ketiga mengubah benda menjadi diam. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Dimulai dari yang paling atas dulu, mengubah arah benda. Ya, jadi mengubah arah benda di sini kita memberikan gaya pada benda tersebut sehingga benda tersebut menjadi berubah arah. Contohnya itu ketika kalian memantulkan bola, ya. Ketika kalian memantulkan bola, ya, memantulkan ke bawah atau ke atas, ya, atau ke samping, itu membuat arahnya tidak beraturan, ya, sehingga membuat benda tersebut itu meloncat, ya, meloncat atau berlari kemana-mana. Nah, itu contoh dari mengubah arah benda. Yang kedua, ketika kalian menendang bola, nah itu kalian kan bisa mengira-ngira mau menendang kemana atau mau melempar kemana. Nah, itu namanya mengubah arah benda. Yang ketiga itu ketika memukul benda. Nah, ini sama, ya. Ketika bermain kasti, ya, itu kita bisa memberikan keinginan, ya, memberikan keinginan supaya benda tersebut atau bola tersebut kita arahkan kemana. Nah, ketika mengarahkan benda itu sama saja kita memberikan gaya terhadap benda tersebut. Nah, itu adalah contoh dari beberapa hal yang dapat mengubah arah benda. Oke, jelas? Paham belum? Terus yang kedua itu adalah mengubah bentuk benda. Nah, mengubah bentuk benda itu kita mengubah, ya, benda, ya, benda satu menjadi benda lain. Contohnya itu seperti kalian meremas kertas, ya. Kertas yang awalnya halus, ya, bentuknya persegi panjang. Nah, ketika kita berikan gaya diremas, ya, bentuknya akan berubah
menjadi seperti bola, ya. Dan bentuknya ini akan sedikit lecek. Nah, itu berarti kita memberikan gaya yang dapat mengubah bentuk benda. Contoh yang kedua itu ketika pembuatan gerabah, ya. Gerabah ini kita bisa bentuk sesuka hati, ya, gerabah atau vas bunga. Atau selain itu kita juga bisa menggunakan lempung atau tanah liat, ya. Kita bisa membuat robot boneka dari tanah liat. Kalau tidak dari tanah liat, dia dari plastisin, ya, atau malampet, itu juga bisa. Jadi kita memberikan gaya pada benda tersebut dan mengubah bentuknya yang awalnya tanah liat, kita bisa ubah menjadi bola, ya, jadi gerabah seperti ini dan lain-lain. Nah, itu untuk mengubah bentuk benda. Terus yang ketiga yaitu meremas botol, ya, botol plastik, bukan botol yang beling, ya, bukan botol yang kaca. Kalau yang botol kaca itu nggak bisa diremas, ya. Nah, ini botol plastik. Nah, ini bisa kita remas, ya, kita ubah bentuknya. Yang awalnya bentuknya bagus, ya, masih melembung, ya, kemudian kita remas menjadi bentuk seperti ini. Nah, itu berarti kita memberikan gaya yang dapat mengubah bentuk benda. Nah, itu untuk mengubah bentuk benda. Terus yang ketiga, yang terakhir itu adalah mengubah benda diam menjadi bergerak atau mengubah benda bergerak menjadi diam. Contoh yang pertama, ketika kalian bersepeda, ya, pastikan kalian pernah bersepeda, kan? Nah, ketika kalian bersepeda, kemudian di tengah jalan ada ayam yang lewat, apa yang terjadi? Pasti kalian akan mengerem, ya, mengerem sepeda. Nah, ketika kalian mengerem sepeda tersebut, secara tidak kalian sadari, kalian sudah memberikan gaya pada sepeda tersebut yang awalnya sepedanya kencang, terus, ya, kemudian kamu rem. Nah, apa yang terjadi? Sepedanya akan diam, ya, sehingga kalian mengubah, ya, benda atau sepeda yang tadi bergerak menjadi diam. Nah, itu berarti kalian memberikan gaya. Contoh yang kedua itu adalah seperti memberhentikan mobil, ya. Misal di tengah jalan ada mobil yang tiba-tiba jalan sendiri, ya, jalan sendiri. Kemudian kalian hentikan dari depan, ya, kalian dorong. Nah, mobil yang tadi berjalan terus kamu dorong, apa yang terjadi? Nah, maka yang terjadi mobilnya akan diam, ya. Nah, itu contoh dari mengubah benda menjadi diam. Terus contoh yang ketiga, nah, itu menangkap bola. Nah, ketika kalian bermain bola, berolahraga, ketika ada teman kalian yang melempar bola ke arah kalian, pasti akan kalian tangkap bolanya. Nah, yang awalnya tadi bolanya itu bergerak, kemudian kamu berikan gaya, ya, gaya dengan menangkap bola, sehingga bolanya menjadi diam. Nah, itu berarti kalian juga memberikan gaya pada bola ini dengan menangkap bola tersebut, sehingga bolanya menjadi diam. Nah, itu adalah contoh dari beberapa hal yang mengubah benda menjadi diam. Nah, sudah paham belum untuk sifat-sifat gaya? Bagi yang belum paham, nanti bisa diputar kembali untuk video ini, ya. Mungkin apabila Pak Dimas dalam menjelaskan mungkin terlalu cepat atau kalian belum paham, kalian bisa ulang lagi memperhatikan, ya, menyimak dan memperhatikan video ini. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pelajaran hari ini cukup dari Pak Dimas. Apabila ada kekurangan dari Pak Dimas mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.